Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan juga kesempatan untuk dapat membuat video kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan materi mengenai tugas seorang muslim dan tanggung jawab seorang muslim. Tapi sebelum itu, mohon izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Hatami Alfi dari kelas Instrumentasi 1A dengan NPT 41240015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Cataruna Muhammad Yazid Ilmani, kelas Instrumentasi 1A NPT 41240027. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faaza Azula Zeta dari kelas Instrumentasi 1A dengan NPT 41240009. Tanpa berlama-lama, marilah kita memulai materi kita mengenai tugas dan tanggung jawab seorang muslim. Siap, terima kasih dan selamat menikmati materi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap agama. Setiap muslim memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menjaga, menjalankan, dan menjabarkan agama Islam. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Menjalankan agama tidak hanya berarti melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Berikut beberapa aspek kehidupan tentang seorang muslim terhadap agama, yaitu yang pertama, menjaga keimanan. Iman kepada Allah. Seorang muslim wajib meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beriman kepada semua rukun iman seperti malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Terdapat tauhid. Seorang muslim wajib menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melaksanakan ibadah wajib, seperti sholat. Seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat zakat. Wajib mengeluarkan sebagian harta untuk membantu fakir miskin dan yang membutuhkan zakat, juga membersihkan harta dan jiwa. Selanjutnya terdapat puasa Ramadan. Menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatannya membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang terakhir, haji. Jika mampu secara finansial dan fisik, seorang muslim wajib menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Yang ketiga yaitu menjaga akhlak dan moral, seperti berakhlak mulia. Seorang muslim harus menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan menjaga kehormatan diri. Selanjutnya, menjauhi dosa besar. Seorang muslim berusaha untuk menghindari segala bentuk dosa besar seperti syirik, mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengajarkan dan menyebarkan Islam, seperti dakwah. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik dan bijak, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, memberikan contoh yang baik, menjadi teladan bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat. Yang kelima, menghormati dan mengasihi sesama, yaitu hak terhadap keluarga. Seorang muslim berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, baik orang tua, pasangan, maupun anak-anak, dengan penuh kasih, sayang, dan tanggung jawab. Selanjutnya, berkelakuan baik terhadap sesama manusia, tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim, dengan cara menjaga keharmonisan, tidak menyakiti, dan menolong mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kehidupan dunia dan akhirat, yaitu menjaga amanah. Setiap muslim harus bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya, baik itu dalam bentuk pekerjaan, harta, maupun jabatan. Selanjutnya, berusaha menuntut ilmu.
Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya, menjaga dan menghargai alam. Islam mengajarkan untuk merawat bumi dan segala isinya. Seorang muslim bertanggung jawab untuk menjaga alam agar tetap lestari, baik itu dengan tidak merusak lingkungan atau tidak membuang sampah sembarangan. Secara keseluruhan, tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap agama adalah untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap aspek kehidupan harus sejalan dengan ajaran Islam. Dengan melaksanakan kewajiban ini, seorang muslim berusaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap diri sendiri. Tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap diri sendiri sangat penting karena Islam mengajarkan bahwa menjaga diri adalah bagian dari kewajiban seorang muslim. Seorang muslim harus menjaga keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat, baik dalam aspek fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, menjaga keimanan dan ketakwaan, yaitu memperkuat iman. Seorang muslim harus terus menjaga dan meningkatkan imannya kepada Allah dengan berusaha untuk selalu mengingatnya, berdoa, serta melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak disukainya. Seorang muslim berusaha menjaga hatinya agar tetap lurus dan ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental, yaitu merawat tubuh. Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga, dan cukup tidur. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman tentunya, dan seorang muslim diwajibkan menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat tinggal. Yang selanjutnya, menghindari perilaku yang merusak tubuh. Seorang muslim harus menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh, seperti alkohol, narkoba, atau perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menuntut ilmu dan pengembangan diri, yaitu mencari ilmu. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sepanjang hidup. Seorang muslim wajib menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum yang bermanfaat, untuk memperbaiki dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan. Seorang muslim juga bertanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dapat memberikan manfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keempat, menjaga akhlak dan karakter, yaitu berperilaku baik. Seorang muslim bertanggung jawab untuk menjaga akhlaknya, berusaha untuk selalu bertindak dengan baik, jujur, adil, dan sabar. Selanjutnya, mengendalikan emosi. Seorang muslim harus belajar untuk mengelola emosinya, menjaga diri dari perilaku marah, dendam, atau kebencian, dan berusaha untuk selalu tenang serta sabar menghadapi ujian hidup. Yang kelima adalah menjaga hati dan pikiran, yaitu memperbaiki niat. Seorang muslim harus senantiasa menjaga niatnya agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, menjaga pikiran positif. Seorang muslim bertanggung jawab untuk menjaga pikirannya agar tetap positif, fokus pada hal-hal yang bermanfaat, dan menjauhkan diri dari pikiran negatif, iri, maupun hasad. Yang keenam, menjaga keuangan dan materi, yaitu mengerjakan pekerjaan yang halal. Seorang muslim wajib mencari nafkah dengan cara yang halal dan sesuai ajaran agama Islam, serta menghindari pekerjaan yang dilarang. Selanjutnya, berhemat dan bijak dalam mengelola harta, mengelola keuangan dengan bijak, berhemat, dan tidak berlebihan dalam konsumsi. Seorang muslim harus bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, yaitu mengutamakan kehidupan akhirat. Seorang muslim bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kehidupannya antara dunia dan akhirat, yaitu dengan bekerja dan beribadah untuk kehidupan dunia, namun tidak melupakan persiapan untuk kehidupan dunia akhirat. Selanjutnya, berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh.
Selain berusaha di dunia, seorang muslim harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa serta melakukan amal soleh agar mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Secara keseluruhan, seorang muslim bertanggung jawab untuk menjaga diri secara menyeluruh, baik fisik, mental, emosional, spiritual, maupun sosial. Menjaga diri bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan kewajiban seorang muslim dalam dunia akademik. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang intinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Selanjutnya, peran seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Selain kewajiban di dunia akademik, seorang muslim juga memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Ayat ini mengajarkan pentingnya ukhuwah Islam, yaitu persaudaraan sesama muslim, serta pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Seorang muslim dituntut untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ini dapat diwujudkan melalui sikap saling tolong-menolong, menjaga keadilan, dan aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, seorang muslim tidak hanya menjadi individu yang taat beribadah, tetapi juga mampu menjadi rahmatan lil alamin, membawa manfaat dan kebaikan bagi lingkungannya. Kewajiban seorang muslim terhadap bangsa negara. Islam menekankan pentingnya cinta tanah air dan ketaatan kepada hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai warga negara, seorang muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa, berkontribusi terhadap pembangunan nasional, dan membela tanah air dari berbagai ancaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kontribusi terhadap bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari menjaga kerukunan, mengikuti aturan yang berlaku, hingga memberikan sumbangsih berupa ilmu dan tenaga untuk kemajuan negara. Sebagai contoh, ketika seorang muslim yang berpendidikan tinggi memanfaatkan ilmunya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hal tersebut merupakan bentuk ibadah sekaligus pengabdian kepada negara. Dalam kondisi tertentu, seorang muslim juga wajib berpartisipasi dalam upaya bela negara, baik melalui pendidikan, diplomasi, maupun pertahanan. Semua ini merupakan wujud dari komitmen seorang muslim terhadap nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sekian saja pemaparan materi kami mengenai tugas dan tanggung jawab seorang muslim. Lebih kurangnya kami minta maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya ada pada manusia. Semoga materi yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua hingga ujung hayat kita pada nantinya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.